Oke kawan lamban, nih belakang kita ini ada stok VXR tahun 97, mulus banget, semuanya masih oke, dan value yang paling mahal adalah interiornya original. Jadi mobil ini value-nya, catnya banyak orinya, spek-spek dikit-dikit, terus interiornya ori, matic-nya bagus, sehat, mesinnya sehat banget. Jadi memang kalau mau pengen satu VX yang bagus, boleh pakai VX ini. Nah, overall kondisinya masih standar, jadi suspensi apa semua masih standar semua, bannya juga masih standar, velgnya masih standar, dan yang paling asik kita lihat interiornya. Mobil ini udah difoto, di video detail. Nah, kulitnya masih ori, jarang sekali kita dapetin VXR dengan kondisi kulitnya masih ori. Jadi ini semua ori, interior ori. Minusnya satu, setirnya sudah dibungkus, yang lainnya masih ori semua, dashboard semuanya masih mantap, dan mobil ini masih halus banget dipakai, mesinnya enak. Yuk kita cobain. Lamban. Jadi kalau kita lihat VX pertama kali first time, kalau nyalain mesin nggak usah digas, nyalain. Nah, stasionernya itu masih kelihatan. Stasionernya kalau mesin yang normal, mesin yang bagus, yang masih balance, karena mesin 6 silinder itu kunci utamanya adalah balance. Keausan masing-masing silinder itu harus sama, artinya mesin itu di maintenance dengan baik. Nah, itu pasti stasionernya di 800 nggak getar sama sekali, halus gitu. Suaranya juga beda, kemerincing gitu suaranya. Nah, terus kita gas di sekitar RPM 1800-2000. Ini nggak pincang, nggak jinjal, mesinnya nggak jinjal. Kalau mesin nah, itu pertanda mungkin nozzle, mungkin bospom, mungkin setelan klep dan lain-lain. Ini kilometernya 160.000 original, udah ada service record Toyota. Jadi memang mobilnya benar-benar bagus banget. Terus matic, kita lihat maticnya. Jadi kalau matic ini posisikan D, terus dipindah ke R, terus dipindahkan ke D lagi. Ada jeduk nggak? Ada jeduk gitu nggak? Kalau ada jeduk berarti ada yang masalah. Dan itu rata-rata VXR rusaknya itu. Nah, ini kan nggak ada. Ini contohnya. Ini aman sekali. Terus kita coba jalan ya. Yuk. Oke, ini kita coba, kita gas, pindah giginya di 1700-800 rpm nih. Nah, terus ini coba, ini tadi gigi 2, terus ini coba gigi D. Mobilnya masih oke, cuman memang mobil ini semua standar, jadi shockbreakernya ya masih rasa standar, pernya rasa standar. Itu yang value-nya itulah kira-kira. Kalau cari VXR dengan kondisi seperti ini susah sekarang susah, sulit. Ini salah satu VXR yang masih oke, masih mantep. Spooling turbonya juga masih bagus, jadi artinya mesin ini di maintenance dengan baik. Kalau perawatan maticnya gimana sih mas buat VXR gini mas? Oh ya, untuk teman-teman yang pengen maintenance maticnya VXR, sebenarnya maintenance-nya sangat gampang. Ganti oli yang rutin aja. Cuman karena sudah terlanjur panjang gini, sebaiknya di flashing dulu, di flashing sekalian, terus ganti oli. Ganti olinya sebaiknya sih kalau mau matic lama gini jangan terlalu panjang kilometernya, mungkin 25.000 kilo, 30.000 kilo ganti oli aja, nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Kita maintenance mobil tua, barang tua gitu loh.
Sama pakai olinya pakai oli Toyota aja, merek Toyota aja, TAF aja, itu sudah cukup. Yang penting rutin. Terus sometimes filternya Matic dibersihin, dicopot kalternya dibersihin. Udah itu cukup. Sama biasanya kalau mobil-mobil tua gini itu clearance gear di gardan belakang itu sudah kocak, udah terlalu berlebihan clearance-nya. Itu harusnya 0,10. Jadi disetel ulang aja. Itu disetel ulang membuat mobil pindah giginya lebih smooth. Jadi dia standar lagi karena usia udah 20 tahun. Jadi udah wajar lah itu kemakan akhirnya. Terus sepelengnya 030, 040, jadi kerasa jeduk. Nah, itu satu. Yang kedua, cek karet-karet kaki-kaki. Biasanya itu rusak, itu membuat jeduk juga. Itu dicek juga. Terus cross couple, tapi cross couple jarang sekali sih. Cuman bisa juga seperti situ. Lalu kalau yang AWD, yang VX Limited, rata-rata dari transfer case-nya kemakan. Itu terjadi di Prado, di VX 100 VX Limited. Itu transfer case-nya kemakan karena di AWD sistemnya dicek. Partnya banyak, murah, nggak mahal. Oke, balik lagi ke VXR ini. Kita mau coba ngetes agak nyetir normal lah ya, nyetir normal. Kita coba gas dulu. Nah, ini RPM-nya pindah di 2000-3000 RPM saat kita gasnya agak dibejek. Asapnya nggak ada, memang setelannya setelan bospomnya setelan benar-benar standar. Jadi ini gigi 4 lari 120, RPM-nya 2200, 2400. Jadi masih normal banget. Masih normal, mobil Matic ya. Masih normal. Setirnya agak miring ke sini, nanti kita benerin, gampang. Ya, ini rasanya feel kalau kita beli VX 80 ya, rasanya ini enak banget. Rasanya itu ya rasa ngendarain Land Cruiser 80 yang standar seperti ini. Ini yang kita beli. Selain mobilnya yang bagus, interiornya harus bagus, mesin harus bagus. Kalau cat rata-rata udah sepet-sepetan lah, atau bahkan dicat ulang nggak masalah. Cuma interior harus the best, mesin Matic harus bagus. Kadang-kadang benerin mesin itu kalau terlanjur rusaknya agak parah, walaupun udah diganti part baru semua, tidak bisa seenak yang belum pernah rusak. Itu bahkan kita beli beberapa kali mesin dari ex Jepang gitu, Singapuran gitu juga masalah juga. Tidak terus kondisinya firm bagus semua, enggak juga, karena di sana bekas juga. Jadi memang saat kita mendapatkan satu mobil VXR dengan kualitas mesin yang bagus itu satu value tersendiri lah, satu value. Kalau Matic gampang, kita beli dari Junkyard banyak. Kita coba kondisi Maticnya bagus nggak atau enggak, kita main langsam. Terus ini ibaratnya depannya nanjak, berarti kita coba kickdown, kita gas pol aja kalau mau kickdown, atau gas dalam. Coba kickdownnya jalan nggak? Nah, ini kickdownnya. Nah, kickdownnya normal. Beliau dijual karena habis dapat fake 200 ATPM, jadi penuh garasinya.